Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk memanfaatkan Sway ya, eh, Microsoft Sway dalam pembelajaran seperti itu. Jadi Microsoft Sway merupakan salah satu layanan dari atau bagian dari Microsoft Office 365 yang biasa dimanfaatkan untuk presentasi ya, untuk uh, berbagi tulisan seperti blog gitu kan, kemudian portofolio ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi akan memberikan warna yang berbeda ya ketika kita membuat media pembelajaran dengan Sway. Oke, untuk mengakses Sway kita cukup login ya dengan akun Office 365 yang kita miliki. Dan di sini saya menggunakan akun Office 365 Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu cukup login saja. Kemudian lihat menu sebelah kiri ya. Nah, tinggal diklik titik 3 ini. Nanti di sini ada Sway. Kemudian kalau misalkan tidak ada, ya cari di sini ya, aplikasi ini. Nah, ada Sway. Nah, tinggal diklik saja, maka akan terbuka tampilannya seperti ini. Nah, ya, jadi di sini nanti ada di sini ada contoh-contoh Sway yang dibuat oleh mungkin ada guru-guru yang lain atau tim dari Microsoft. Bisa Bapak Ibu lihat nanti sebagai referensi. Kemudian di atas ini ada tampilan tema ya, template. Tinggal nanti mungkin bisa diedit, diganti tulisannya ataupun diganti gambarnya seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan. Oke, baik. Nah, jadi namun pada saat ini, pada kali ini kita akan coba untuk membuat dari Sway kosong ya, yang baru. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Nah ya, nah ini dia tampilannya ketika kita akan membuat Sway ya. Jadi di sini ada dua pilihan di sini ya, ada storyline ya, kemudian ada desain. Nah, bagian storyline ini adalah bagian dari untuk membuat postingan ya. Nah, kemudian kalau yang desain ini nanti untuk menyesuaikan tampilannya seperti apa, pilihan tampilan atau gaya stylenya nanti seperti apa. Nah, sebelum kita melakukan yang di bagian desain ini, nah kita aturnya di sini dulu. Nah, kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan blog ya, atau website yang menggunakan WordPress. Nah, tampilannya ya kurang lebih seperti ini ya, menggunakan blog ini ya, editornya. Nah, seperti ini. Nanti kita belajar sama-sama ya. Jadi ada dua di sini, ada storyline dan kemudian ada desain. Nah, oke. Nah, saya sarankan sebelum kita membuat Sway, kalau bisa Bapak Ibu siapkan dulu materi apa yang akan dibuat Sway-nya. Jadi agar tidak lama ya, tidak bingung, buat dulu materinya seperti itu. Tidak usah panjang-panjang, mungkin 1 atau 2 halaman kertas A4 itu ya. Nanti bisa dibuat Sway-nya seperti itu. Oke. Di sini saya akan sudah ada materi ya, materi mengenai pentingnya air bagi kehidupan ya, pelajaran IPA SD. Ini di copy aja judulnya. Nah, di sini ada beberapa elemen ya Bapak Ibu ya. Nanti yang bisa ditambahkan ini bagian judul. Nanti ketika diklik ada yang suggested ini yang disarankan. Kemudian tag, ini beberapa jenis tag, ada heading, ada tag. Kemudian media, nanti kita bisa menambahkan gambar, kemudian video, audio, embed nih, misalkan kita mau menambahkan dari soal yang dari Microsoft Form,
kemudian kita tambahkan ke sini bisa, kemudian mengupload media yang lainnya. Kemudian untuk grup ini kita mengelompokkan gambar ya, secara otomatis bisa. Kemudian tampilan gambar yang berbentuk grid ya, seperti tabel ini. Kemudian membuat komparasi itu kan gambar A dan gambar B. Misalkan kemudian di sini stack atau bertumbuk dan kemudian slideshow. Nah, kita akan coba satu persatu. Oke, sekarang kita paste judulnya di sini. Ya. Kemudian kita bisa memberikan background. Nah, klik di sini. Oke, kita bisa nah, ketika diklik di sini, kita disarankan ini. Nah, pencarian untuk backgroundnya seperti apa. Nah, kita bisa pilih di sini ya, kita bisa cari di Bing Image atau di Pickit. Ya, kita coba cari di Bing Image. Nah, ini dia. Ya, nanti udah langsung muncul gambar-gambar yang sangat cantik sekali ya, gambar-gambar dari Bing. Bing itu kan yang memang kalau biasa Bapak Ibu punya wallpaper di Windows-nya, nah itu dia. Jadi website dari Bing itu. Nah, ini udah disesuaikan mana ada yang hubungannya dengan air itu. Ya. Nah, tinggal kita pilih. Oke, saya mau coba pilih yang ini saja. Oke, sudah ditambahkan. Nah, kita bisa melakukan focus point. Nah, sekarang kita preview dulu Bapak Ibu ya. Kita apply. Ini tampilannya seperti ini. Nah, nanti bisa diedit kok. Oke, kalau untuk kembali kita klik yang ini edit. Nah, focus point juga bisa kita lakukan fokusnya. Nah, kalau ketika di focus point ya. Nah, kalau di klik yang ini ya, semua gambar ini akan menjadi akan ditampilkan. Kalau tidak, nah ini menyesuaikan ya, menyesuaikan judulnya nanti. Seperti itu ya. Nah, kalau saya milih yang tidak aja. Jadi nanti menyesuaikan dengan judulnya dan juga dia akan menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan tampilan di handphone seperti itu. Biarkan aja. Oke, sekarang kita akan menambahkan heading ya. Heading 1. Kan ini kan judul jadi kita menambahkan heading 1. Oke, sekarang kita oke, kita teks dulu berarti nggak perlu bukan yang heading, kita klik di sini kita tambahkan tag. Nah, sekarang kita copy yang di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi tipsnya tadi kalau memang Bapak Ibu membuatnya itu udah dengan soal yang ada dulu ya, dengan apa naskah yang bisa disiapkan di Word, jadi nggak lama. Nah, seperti ini. Kita edit atau kita tampilannya kita agak besarkan. Nah ya, review lagi. Oke, seperti ini. Nah, jangan khawatir kok tampilannya seperti ini Pak, saya pengen yang portrait ya, ini kan landscape. Nah, nanti bisa diedit. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi heading ya, kan ada judulnya tadi itu, pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Nah, kita copy. Nah, kita cari lagi gambarnya. Oke, ini banyak sekali gambar air ya.
Oke, misalkan saya mau pilih yang ini aja. Nah, jadi setiap judul bisa kita berikan background Bapak Ibu. Ya, oke kita preview lagi. Nah, seperti ini dia. Nah, kita edit lagi. Oke. Fokus poinnya seperti tadi dibiarkan aja ya, menyesuaikan. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi teks. Nah, ini kita copy. Nah, kita play lagi ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan mencari gambar. Ya, kita akan menambahkan gambar ya. Media, kemudian gambar. Nah, nanti kita akan tambahkan gambar di sini ya. Image. Nah, kita akan tambahkan beberapa gambar ya. Misalkan kita akan cari di sini apa saja sih yang dimanfaatkan tadi di sini ya. Tumbuhan misalkan. Oke, misalkan padi aja ya. Padi kan dimanfaatkan untuk sawah, mengairi sawah. Nah, ini dia cantik ya. Gambarnya kita ambil yang ini. Add. Kemudian kita tambahkan lagi gambar lagi. Misalkan apalagi tadi ini. Ya, udang. Oke, sepertinya lama nih pencariannya. Oke, kita tambahkan sungai ya, cari sungai. Oke, baik. Agak terputus tadi karena jaringannya ya. Nah, oke. Jadi tadi apa saja yang mau dimanfaatkan kan ya untuk di sungai ini ikan ya. Kita cari ikan sungai misalkan. Udah ikan bakar semuanya ini. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita tambahkan lagi image lagi ya, kita cari udang. Ya, jadi bisa macam-macam sih yang bisa dimanfaatkan ya. Ini kok udah jadi semua. Nah, ini dia tambah udang nih. Oke, terus apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk air minum ya.
pembangkit listrik. Oke, tambahkan lagi PLTA. Nah, ini dia. Oke, untuk bendungan juga nih ya. Nah, ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi deh. Nah, ini dia ya, untuk tambah ikan. Oke, udah 6. Sekarang kita akan coba preview. Nah, ya tampilannya seperti ini. Ya, bisa dirubah juga ini Bapak Ibu ya. Grupnya kita bisa ubah. Ya, kita besarkan gambarnya, tadi kan agak kecil. Tipe grupnya bisa kita rubahin, mau grid, mau yang stack ini, kemudian atau mau slideshow juga bisa seperti itu ya. Coba kita lihat yang ini tadi, udah itu kita play lagi. Nah, udah agak besar kan ya. Oke lah ini. Sekarang kita edit kembali, kita masukkan materi berikutnya. Kita tambahkan heading berikutnya. Ya. Oh, ini. Oke, sekarang tahapan siklus air ya. Sekarang kita tambahkan teks lagi. Nah, ini kita masukkan aja. Oke, kita copy. Masukkan ke sini. Nah, ini dia. Sekarang kita preview. Nah, oke, sekarang kita akan menambahkan gambar ya. Nah, kita tambahkan air lagi tadi.
dia siklus air ya, kita tambahkan. Sekarang kita akan apply lagi. Jadi di sini untuk previewnya juga bisa kita rubah ya kawan-kawan ya. Nah, ini untuk siklus airnya nanti kita bisa edit tampilannya ya. Oke, sekarang sampai sini kita tambahkan di sini ada faktor yang mempengaruhi siklus air. Nah, oke di sini jadi kita tambahkan heading lagi, copy judulnya. Nah, faktor mempengaruhi siklus air, kemudian kita tambahkan di sini teks ya. Kita copy yang di sini. Oke. Kita rubah fokusnya biar agak besar. Nah, sekarang kita apply lagi. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan tambahkan gambar ya. Di sini kita akan tambahkan lagi grup, kemudian stack. Oke, kita tambahkan gambar, misalkan hujan. Ini kita tambahkan, nah, ini dia. Kemudian tambah lagi pegunungan ya. Kita cari gambar yang paling enggak kira-kira mewakili Bapak Ibu. Ya, batuan, terus apalagi pegunungan, keadaan tumbuhan ya. Misalkan kita tambahkan hutan. Oke, tempat aja. Sekarang kita atur di sini Bapak Ibu, kita atur ukurannya, kita besarkan. Nah, sekarang kita play kembali. Nah, ini ya tampilan stack akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, bertumpuk dia. Nah, ya, keren ya. Oke, sekarang kita edit. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Sekarang ini kan sudah ya, sudah kita menambahkan materi-materinya semua. Jadi sekarang kita bisa menambahkan soal Bapak Ibu ya. Kita bisa menambahkan soalnya. Nah, soalnya kita akan tambahkan dengan menambahkan soal dari Microsoft Form. Nah, ya, bisa menambahkan soal dari Microsoft Form. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan soal langsung yang ada di Office Form. Kalau memang sudah ada soal yang apa namanya, yang satu materi dengan sesuainya, ya, Bapak Ibu tinggal ambil aja. Nah, ya, tinggal diambil saja soalnya dari formnya. Bagaimana caranya? Misalkan kita klik di sini. Buka dulu soalnya. Ya, kemudian bagikan. Ya, pastikan ini ya, siapapun dapat menjawab. Kemudian klik yang ini, yang ada logo coding ini. Ya, kita klik sematkan. Copy. Ya, kita paste di sesuainya nih di sini nanti. Nah, kita yang ini pastikan
Karena ini untuk pemilihan bloknya Bapak Ibu ya. Nanti ada muncul apa namanya, tanda plus ini ya. Sekarang kita pastikan kita klik di sini ya, ada plusnya. Kemudian kita tambahkan di sini media, tambahkan embed, nah, paste kodenya di sini. Nah, paste kodenya di situ ya. Pakai ukuran original. Sekarang kita lihat, nah, kita preview. Kita lihat soalnya tampilan seperti apa. Nah, ini dia. Nah, soalnya akan tampil di bagian sini. Ya, jadi keren ya, di Sway ini bisa kita menambahkan apa namanya, membuat media, kemudian bisa menambahkan juga soal di sini. Nah, tapi kan ini kan soalnya kan enggak itu ya Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan materi. Jadi usahakan Bapak Ibu membuat soal itu yang sesuai dengan materinya. Enggak lama, kita akan buat soal lagi sesuai dengan materi tersebut. Karena saya juga sudah menyiapkan soalnya. Jadi new quiz. Oke, kemudian quiz siklus air. Nah, oke. Sekarang kita tambahkan di sini teks, nama, ya harus diisi. Kemudian tambahkan teks ya, karena saya membuatnya soal isian. Oke, kita copy satu. Ya, jawaban panjang karena ini uraian ya. Jadi sekarang poinnya karena 5 20 poinnya. Nah, kemudian tambahkan lagi. Kalau soal uraian ini nggak ada kunci jawaban Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus koreksinya manual. Seperti itu. Ya, kita tambahkan baru teks lagi. Soal nomor 2. Tambahkan lagi nomor 3. Kalau soalnya isian singkat yang jawabannya mungkin hanya satu kata, ya itu bisa kita menambahkan jawaban Bapak Ibu. Tapi kalau uraian kita memang harus periksa sendiri nanti. Nah, ini kan hanya contoh aja supaya cepat ya. Jadi saya buatkan soal uraian seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kita lihat pengaturannya. Siapapun diatur dapat menjawab ya, dengan tanggapan. Nggak usah diacak pertanyaannya. Oke, sudah. Kita atur temanya, tampilannya kita atur yang ini deh. Nah, sekarang kita bagikan, kita pilih yang kodenya, kita salin, kita pindahkan di, kita tambahkan di sini ya. Nah, pastikan nanti kalau kita mau menambahkan medianya, kita klik dulu di media yang terakhir ya, di grup yang terakhir ya, di blok yang terakhir ini. Kemudian tanda plus yang ditambahkan, ya, klik media, tambahkan embednya. Nah, pastekan, kemudian diatur aja original size seperti itu. Ya, oh ya, di sini juga kita bisa menambahkan video Bapak Ibu ya. Kita tambahkan, coba kita tambahkan di sini videonya, insert content. Jadi ini ya. Ya, kita tambahkan insert content, media, kemudian video. Nah, video ini kita bisa langsung cari dari sini Bapak Ibu. Ya, nah,
atau dari di sini ada YouTube ya. Di sini ada YouTube, kita cari siklus air. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu buka YouTube, ya kita bisa udah carinya di sini. Nah, ini dia. Oke, kita coba ambil yang ini aja deh. Kita add. Nah, tampilannya kita besarkan sedikit. Sekarang kita akan play, kita preview. Baik, nah ini dia. Nah, kan jadi tinggal diputar di sini. Oke. Ini tadi gambar stacknya ya. Nah, ini soalnya udah muncul. Nah, sekarang kita kembali lagi, kita akan menyesuaikan tampilannya. Oke ya, tampilannya kita atur. Nah, di bagian sekarang kita klik desain Bapak Ibu. Nah, klik desain. Kemudian kita klik di style ini. Nah, di style, nah, misalkan Bapak Ibu ingin tetap yang menggunakan horizontal ini, yang ke samping, nah, kliknya di sini. Atau pakai yang vertikal, ya vertikal. Nah, kita juga bisa pilih ya customize-nya di sini ya. Kita bisa pilih tampilan. Misalkan mau yang ini, ya akan berubah nanti. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini dia. Oke, atau pengen yang selera yang lain, klik desain. Nah, ini juga banyak di sini. Oke, tampilannya ada atau di remix ya. Kalau nggak mau pusing nanti biar mereka yang dari sway-nya yang menyesuaikan. Nah, ini langsung sudah disesuaikan oleh sway-nya. Seperti itu tampilannya. Atau di kalau kurang cocok kita klik remix lagi. Oh, ini dia yang hijau. Ya, atau masih kurang serak. Nah, klik remix lagi. Nah, atau masih kurang pas juga ya kita klik remix lagi kalau nggak pengen bingung mencari tampilan yang kira-kira pas gitu kan. Oke, ya, sepertinya ini udah oke. Kita klik di sini, kita lihat tampilannya. Ya, jadi slide ini tinggal di roll aja Bapak Ibu. Nah, tinggal di roll aja ini. Ya, kita bisa lihat ini kembali ke home. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana sih kalau tampilannya di HP? Nah, tenang Bapak Ibu ya. Kalau di HP dia akan otomatis menyesuaikan tampilannya dengan layar handphone dari Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang bagaimana untuk membagikannya? Oh ya, sekarang kita apply dulu. Kita apply dulu. Oke, nah ini udah apply. Ya, keren ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita membagikannya bagaimana? Di sini ada tombol share Bapak Ibu. Atau kita klik edit dulu. Nah, pastikan jangan membagikannya ketika masih langsung diambil dari sini Bapak Ibu ya. Usahakan jangan ketika kita sedang lagi mengedit. Nah, usahakan kita pastikan kita klik tombol share ya. Klik tombol share. Nah, kemudian kita atur di sini anyone with the link ya. Siapapun dengan link dapat melihat. Nah, ini kita atur untuk agar orang hanya bisa melihat saja ya, view. Jangan edit ya. Nah, ini dengan untuk melihat saja. Sekarang kita copy linknya. Nah, copy linknya ya. Oke, sekarang kita coba tes linknya tadi.
Ya, karena ini kan satu view ya. Jadi satu browser jadi langsung tampilannya edit. Nah, kita buka di Google Chrome. Ya, tunggu Chrome-nya selesai loading dulu. Nah, sekarang coba kita paste di sini. Nah, kita lihat linknya. Oke, udah tampil ya. Seperti ini tampilannya. Nah, jadi kelihatan bergerak ini. Ya. Oke, kita geser. Ya, ini yang tadi slide-nya. Oke, ini soalnya oke sudah muncul. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah ya. Jadi untuk share-nya pastikan jangan copy di sini, tapi klik bagian share ya, kemudian semua anyone with the link ya diklik, ini view saja, kemudian tinggal copy linknya seperti itu. Ya, nanti ini bisa dipendekkan dengan apa? Menggunakan TinyURL ya, dipendekkan supaya kalau mau membagikan ke siswa itu misalkan siswa mau ketik kan mudah ya. Sesuai ya, oke, coba. Nah, ini dia seperti ini kan, sesuai siklus air. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.